Ke pasar malam beli tomat digantung dimakan kampret. Yang jawab salam dengan semangat, saya doain mudah-mudahan naik grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sholat zuhur Masjid Baitul Amal yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita selaku umat yang beriman selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukurlah kita bisa menikmati apa yang telah Allah limpahkan pada kita semua. Nikmat-nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan sholat zuhur kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang rahmati Allah SWT, berdirinya saya di sini bukan karena saya paling alim, bukan karena saya merasa paling ganteng, saya juga bukan. Tapi saya menggantikan aja di Pak Dwi. Tadi jadwalnya Pak Sudianto harus kultum, tapi karena beliau kurang sehat, alhamdulillah kita doain mudah-mudahan Pak Sudianto sudah sehat ya. Ya, mudah-mudahan bisa libur Pak ya. Sehat, jadi saya terpaksa saya gantiin sini sama Pak Adriana sudah alhamdulillah. Karena posisi saya juga sebagai kemarin kalau Pak Isan kan ketua Dewan Pembina, saya wakil ketua DKM. Nah, saya disuruh ya udah saya maju aja yang Pak Isan ya. Jadi wakil dari internal. Ya. Kita coba saling nasihati dalam pemeliharaan dan dalam kesabaran. Jadi apabila nanti ada yang salah mohon untuk diluruskan. Ya. Tidak terasa kita puasa hari ini sudah hari yang ke-8. Mungkin ada yang ke-9 juga teman-teman kita yang mungkin dari Muhammadiyah, tapi itu tidak menjadi mengapa. Dan waktu yang Allah berikan dari puasa ini untuk kita memang kelihatannya berat, tapi sesungguhnya kita rasakan hari-hari ini, detik-detik ini, waktu itu semakin cepat. Dan ini sudah menjadi hal yang diperingatkan oleh Allah SWT. Makanya ada beberapa surat di dalam Al-Quran, Allah itu bersumpah demi waktu. Diawali demi wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian naik lagi wal duha, demi waktu duha. Sampai asar ada wal asri, sampai ketika malam ada wal lail. Ini menyatakan bahwa waktu itu adalah komponen terpenting dalam hidup kita. Makanya di dalam bukunya siapa ini? Robert Adrianini. Ini yang saya kutip dalam bukunya The Other House. 8 jam itu dia membagi waktu itu menjadi 3 bagian. Menurut Robert Adrianini. Jadi yang waktu pertama waktu untuk bekerja 8 jam. Ini sudah sesuai ya, di tempat kita kerja 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam berarti dihitungnya
lembur atau mungkin ya loyalitas lah misalnya. Yang kedua, waktu jam itu untuk istirahat. Yang ketiga, untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Ini menurut bukunya Robert Pagliarini yang terkenal dengan The Other Hours. Tapi kita selaku umat muslim tentunya berpatokannya tidak dengan ilmuwan atau cendekiawan barat. Kita punya juga yang namanya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Profesor Qaradawi itu dalam kitabnya Al-Waqtu fil Hayatil Muslim, ini membagi waktu menjadi 4 waktu. Yang pertama adalah waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Intinya adalah kita harus benar-benar menyiapkan waktu kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Apa itu ya? Sholat, ya puasa, yang zikir. Kita harus mengalokasikan waktu tersebut gitu ya. Kemudian waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Nah ini muhasabah, introspeksi. Sudah sejauh mana waktu yang kita pergunakan ini untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga yaitu bertafakur terhadap ciptaan Allah. Tafakuru fil khalqi wala tafakaru fil khaliq. Kita mentafakari daripada penciptaan Allah, bukan dengan penciptaan Allahnya sendiri, tapi apa yang sudah Allah ciptakan itu kita tafakuri, kita ambil pelajarannya. Kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, ya kita pikirkan karena kita adalah orang-orang yang berakal. Dan pastinya kehadiran kita di bumi ini tentunya ada misi yang diemban, yang mungkin mendapatkan misi itu dari Allah SWT. Apa sih misi kita di dunia ini? Tentunya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan dunia. Jadi jangan sampai wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi jangan sampai ibadah kita itu merupakan kita dalam mencari dunia. Dan perlu diingat bahwa saja dunia ini adalah jalan kita untuk menuju akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah semata-mata untuk tujuan akhirat. Ya, jangan sampai ada juga orang yang seolah-olah dia sedang berjuang untuk akhirat, tapi sebenarnya dia mencari dunia, atau sebaliknya ya. Dan kita tentunya mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bisa membawa kita menuju Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti itu. Dan Nabi SAW juga sudah mengatakan kepada kita semuanya, bersabda bahwa waktu yang diberikan kepada kita di dunia ini itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagaimana hadisnya yang terkenal yaitu pergunakanlah 5 macam waktu sebelum datang 5 macam waktu yang lainnya. Pertama, waktu hidup kita di dunia ini. Ya, kedua, waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Waktu luang kita sebelum datang sempit kita. Ya, waktu muda kita sebelum datang tua kita. Dan satu lagi apa? Waktu sehat kita sebelum sakit kita. Jadi waktu hidup kita ini kita pergunakan untuk apa di dunia ini? Yaitu nanti akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Sudah sejauh mana kamu hidup dikasih kehidupan? Nah, kalau kita hidup ini dengan kebaikan, ya alhamdulillah. Nanti kita ketika di akhirat pun insya Allah akan mulai daripada kebaikan yang kita tanam di dunia ini. Begitu juga ketika waktu sehat kita. Gitu. Intinya adalah pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Terutama sekali mungkin ya kawan-kawan yang masih muda ini ya, yang mentang-mentang masih muda seolah-olah hidup masih panjang, waktu masih lama ya. Ya, kalau kata orang Betawi bilang kan, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda kuas-kuasin, udah tua tinggal bongkoknya. Kalau kuas-kuasin dalam kata kebaikan itu kan jadi masalah. Tapi kalau dalam tanda kuas-kuasin dalam hal yang negatif, tentunya ini bisa
membawa kerugian kita nantinya di akhirat nanti. Jadi intinya kepada kawan-kawan sekalian dan juga saya berwasiat pada diri saya sendiri, marilah kita menggunakan waktu hidup kita, waktu sehat kita, waktu luang kita, waktu kaya kita, dan waktu-waktu lainnya untuk kita pergunakan beribadah pada Allah SWT. Dan puasa ini berarti kita selalu tepat waktu. Kita dipaksa bangun subuh, sebelum subuh untuk sahur, ya. Kita dipaksa untuk sholat tarawih. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi ya disitulah ketaatan kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu yang kita tidak sukai dan kita mengerjakan yang ikhlas, disitulah sebenarnya nilai lebih daripada ketakwaan kita pada Allah SWT. Karena memang puasa ini ujung-ujungnya adalah membuat orang menjadi takwa. Kita banyak juga orang berpuasa tapi bukan untuk bertakwa. Ada orang pengen naik jabatan puasa 3 hari 3 malam. Ada orang mau ini banyak puasa tapi ujung-ujungnya bukan ala takut. Kemarin saya dengar ceramah dari seorang ustadz, jadi kata ala takut itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi bila kawan-kawan berpuasa dengan sesungguhnya, dengan arti yang sebaik-baiknya, yang tidak hanya lapar dan haus saja, ini pasti akan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, pasti. Jadi kata alaku itu apa gitu dalam nahu sorofnya lah. Seperti itu. Jadi benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini mungkin ini sebagai pengingat aja buat kita semuanya. Marilah kita menggunakan waktu hidup kita di dunia ini untuk bertakwa pada Allah SWT. Ya, pekerjaan kita bawa untuk sesuatu yang menjadikan ibadah pada Allah SWT ya. Sebagaimana 8 etos kerja itu kan salah satunya adalah bekerja adalah ibadah. Dan kita tunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi muslim yang memang mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita, sehingga nanti berimplikasi kepada keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, dan tentunya keberkahan daripada pekerjaan kita dan juga keberkahan masyarakat Indonesia. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah lebih kurang mohon maaf ya. Kali baru airnya bersih, tempat orang makin mewancinikan. Ya, saya ucapkan terima kasih dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.